Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Masih semangat kan untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Oke, untuk memulai ibadah pada hari ini, kakak ingin ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Masih tahu kan lagunya? Yuk, 1, 2, 3. Wah, oke. Selanjutnya, kakak ingin ajak adik-adik untuk masih tetap berdiri. Jangan duduk dulu. Masih tahu kan lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang? Masih tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyiin. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita ganti kakiku yang ke depan ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin ajak adik-adik untuk ambil sikap doa yang benar, ambil sikap doa yang baik. Bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini dan dapat memuji nama-Mu. Sebentar ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati pelayan firman pada hari ini dan Engkau yang berkati kami semua sehingga kami semua dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1-13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit di dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap kita semua dan adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kita masih ibadahnya melalui online, tapi kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi pagi siapa yang sebelum bangun tidur berdoa terlebih dahulu? Atau ada yang langsung cari makan? Aku pengen makan nih mama. Ada? Nah, pembacaan kita nih adik-adik pagi ini diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, di dalam pembacaan yang tadi kita sudah baca itu Tuhan Allah mengutus seorang bapak. Ada yang ingat
Nama bapaknya siapa nih? Betul, Bapak Musa. Ya, Bapak Musa di sini mengingatkan bahwa bangsa Israel itu harus menaati setiap ketetapan-ketetapan perintah Tuhan Allah. Tidak boleh menambahi atau mengurangi, karena itu adalah firman Tuhan, adik-adik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hidupnya itu selalu selamat. Sebab itu bangsa Israel harus menaati setiap firman Tuhan, menaati ketetapan setiap perintah yang Tuhan berikan. Dan pastinya adik-adik, dalam kehidupan kita itu juga ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Seperti yang tadi Kak Asid tanya kepada adik-adik, kalau sebelum kita bangun melakukan aktivitas, pasti kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu juga peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk membaca firman Tuhan, baik itu pada pagi hari maupun malam hari sebelum kita tidur. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, juga banyak peraturan yang harus kita taati. Contohnya, kalau adik-adik lihat kalau di jalan raya, ya, kalau di jalan raya, kalau kita naik kendaraan, pasti kan ada lampu lalu lintas. Nah, itu juga salah satu peraturan yang harus ditaati. Kalau lampu merah berarti kendaraan harus berhenti. Kalau lampu kuning berarti tandanya kendaraan harus hati-hati dibawanya. Kalau lampu hijau, kendaraan boleh berjalan. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita di sekolah, nah adik-adik kan semuanya masih sekolah nih, pasti juga di sekolah ada beberapa peraturan juga yang harus ditaati. Misalkan kalau datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Itu juga salah satu peraturan loh adik-adik yang dibuat oleh sekolah. Bahkan secara virtual juga, walaupun adik-adik sekolah online juga ada peraturannya. Misalkan adik-adik diberikan tugas oleh guru, ya, harus diselesaikan tugas tersebut dan dikumpulkan sebelum waktu yang ditentukan oleh guru. Di rumah juga pasti adik-adik ada peraturannya. Mama papa selalu membuat peraturan, walaupun di rumah ya pasti ada. Misalkan adik-adik setelah bermain, pasti mainannya juga harus dirapikan, tidak boleh acak-acak. Itu juga salah satu peraturan. Nah, di saat ini, di masa pandemi ini adik-adik, ya, di masa pandemi seperti ini, itu juga kita diajarkan untuk mematuhi peraturan, ya. Seperti adik-adik tahu, bahkan di masa pandemi ini ada beberapa peraturan. Yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Lalu kita diingatkan untuk memakai. Lalu kita juga diingatkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain agar terhindar dari virus corona. Ya. Nah, itu juga yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita tetap memegang pada ketetapan-ketetapan
firman Tuhan. Kita tidak boleh menambahi atau mengurangi. Misalkan contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam masa pandemi ini, gak bisa adik-adik bilang aku boleh ya selama corona jajan sembarangan, makan sembarangan. Itu tidak boleh adik-adik ya, justru itu bahaya, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Atau mengurangi, karena adik-adik saking laparnya misalkan ingin makan, adik-adik lupa cuci tangan, padahal adik-adik habis misalkan pegang barang yang belum tentu itu barangnya bersih. Itu tidak boleh ya. Setiap peraturan tujuannya itu baik adik-adik ya. Makanya itu Bapak Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kembali bangsa Israel, agar bangsa Israel ya, bahkan generasi-generasinya tidak melupakan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Seperti itu juga kita harus apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak lupa dengan setiap apa yang Tuhan sampaikan. Kita juga harus mau membaca Alkitab. Nah, di sini kasih punya Alkitab nih. Ini isinya adalah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik baca di sini, semuanya ada di dalam sini. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus siap untuk mengamalkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, agar hidup kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, pada pagi hari ini kita mau menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan pagi ini, bagaimana kami harus mematuhi firman-firman Tuhan dan menjalankannya. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Kami mau menyerahkan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Tolong Tuhan menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya sekecil apapun. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, terutama dalam masa pandemi ini. Bahkan kami juga mau menyerahkan untuk orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami, bahkan memberikan memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, usaha yang mereka jalankan. Kami juga tak lupa mau berdoa untuk teman-teman kami, baik itu yang teman-teman gereja, bahkan teman-teman sekolah. Tolong Tuhan, kami mau menyerahkan teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan memberikan pemulihan kepada teman-teman kami agar mereka bisa kembali sehat dan melakukan aktivitas mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Sentul. Di dalam setiap pergumulan, kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dalam setiap doa-doa yang kami naikkan untuk gereja kami. Berdoa untuk
ibu pendeta, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, baik itu penatua, diaken, bahkan kakak-kakak layan. Tuhan juga menyertai kehidupan mereka dalam pelayanan mereka hari lepas hari. Biarlah mereka juga boleh melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Kami rindu Tuhan bahwa bangsa dan negara kami dipulihkan. Tolong berkati bangsa dan negara kami, biarlah bangsa kami boleh melewati masa pandemi yang terjadi. Dan berkati para dokter, para perawat, mereka yang terus bekerja untuk menangani pasien, yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, stamina yang kuat. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk kedamaian bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami boleh hidup dalam saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan juga untuk kakak-kakak layan. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak layan yang melayani Tuhan di IHMPA maupun di HMPT. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang selalu mereka andalkan dalam kehidupan mereka lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa kami, biar Tuhan sendiri yang akan mendengarkan doa-doa kami, dan Tuhan yang menjawab doa-doa kami dengan waktunya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1a. Ulangan pasal 4 ayat 1a. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Sekali lagi ya, Ulangan pasal 4 ayat 1a. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Oke adik-adik, selamat menghafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Coba kalian semua ambil celengannya atau celengan persembahan dan juga persembahannya. Sudah siap? Bila sudah siap, kita akan bersama-sama memberikan persembahan ini sambil kita bernyanyi lagu
Ku beri persembahan. Ya, kakak yakin kalian ingat lagu ini. Ku beri persembahan pada Tuhanku dan memuji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Berkatilah dan terimalah persembahan ini, agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan kasih, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.